Kita mulai lagi ya, kita mulai. Ya. Cek, ada suaranya Kang? Ada. Gimana ada? Mas Indra ada? Dian ada. Ada. Ya. Bentar dong. Nah, Kang Yana itu ada masuk tuh. Tuh Kang Yana di bawah tuh. Akhirnya. Tapi kenapa mic gua nggak ada ya? Petani muda. Sama sini juga nggak ada. Oh, memang nggak ada mic. Enggak, gambar mic saya tuh nggak ada. Antara Kang Yana, Kang Gilang, sama Bang Riko. Ya. Selamat malam Kang Yana. Dimulai aja ya dia. Guys. Jangan ulang nih ya. Oke. Selamat datang semuanya di sini. Well, kita ketemu lagi di podcast Mas bertanya, musisi menjawab. Tapi kenapa doubling ya? Cek. Dari Di aku. sini aman sini. Cek. Cek. Rasanya memang mantul guys. Apa kamu lanjut dulu aku setting di OTG ini. Oke. Jadi semacam echo. Ini bukan echo. Oke, kita lanjut aja ya untuk tidak berlama-lama karena fansnya Bang Riko dan Kang Gilang juga Kang Yana udah pada nunggu dari tadi. Hai semua yang ada di bawah, selamat datang. Oke, kita dengan siapa yo? Halo Nabe. Halo Naben. Oke, kasih applause dulu buat Halo Naben. Halo Naben. Hai Kang Yana, hai Kang Gilang, Kang Riko. Your friend is here. Mereka udah pada nunggu dari tadi ya. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai. Sok mangga tuh Kang Riko. Kita bicara tentang Ya. Halo Naben ini sebenarnya awalnya itu adalah RM Band kakak Dian. Tapi pada saat kita rilis lagu di Spotify, nama itu di reject. Akhirnya kita berpikir cepat, langsung memutuskan nama berubah menjadi Halo Naben. Begitu. Mental ya. Cek. Sebentar. Host. Cek. Wow. Hostnya suruh mute dulu hostnya. Hostnya saya nggak bisa mute deh. Tetap aja OTG. Cek. Ada suaranya? Oke, punten ya Kang. Maaf. Oke. Aman. Lanjut Ada suaranya? Oke. Jadi Ada. jadi kita memutuskan saat malam itu juga mengganti nama menjadi Halo Naben, yang artinya adalah keberuntungan dan kebahagiaan. Begitu pembuka awalnya Kakak Dian. Kalau boleh tahu dari bahasa apa itu Kang? Nah, kalau itu saya belum searching. Iya, dari bahasa. Cuma saat itu hanya terpaku pada satu kata Halo Naben. Kayaknya lucu gitu ya. Apakah Kayak kita menyapa anak, halo nak, gitu. oh Gitu aja sih. Jadi kayaknya halo aku pikir, nak iya, halo nak. Kang Riko. Jadi aku pikir lucu aja Halona. Jadi akhirnya memutuskan tuh Halona itu. Nah, untuk dari perpindahan RM ke Halona ini ada pergantian player nih. Ada tadinya kita kan berempat, tapi yang dua lagi, yang satu memutuskan untuk dapat tawaran kerja, sedangkan satu lagi memang beliau memutuskan untuk
mengundurkan diri gitu aja sih. Nggak ada masalah, tidak ada problem, dan semuanya bukan karena konflik. Saya bisa jamin bahwa tidak ada konflik. Nah, ini berarti masih bagian dari RM kan, single kedua berarti ini Bang ya. Dengan ganti nama aja berarti ya. Betul Kang, betul Bang, betul. Oke. Nah, ini proses pembuatan dari single pertama sama single kedua ini berapa lama ini? Jadi awalnya dulu sebenarnya bukan lagu Ibu yang kita progres dulu, tapi kemudian suatu saat saya mendengar Kang Yana ini menyanyikan lagu Ibu. Entah kenapa saat itu hati saya tergerak untuk meminta kepada Kang Yana untuk meminta lagu itu melalui Gilang. Akhirnya Kang Yana dengan berbaik hati tanpa ada speser uang pun lagu itu diberikan buat Halona. Dan kita aransemen, di aransemen oleh Mang Aldi, namanya masih keyboardis dari Halona juga. Versi orkestra kurang lebih berapa lama Lang ya? Proses sekitar 1 mingguan ya kayaknya. Satu mingguan akhirnya lagu itu jadi prosesnya Bang. Satu mingguan ya, tapi dari launching rilisnya single pertama dan single kedua ini jaraknya berapa lama ya? Ada sekitar 2 bulan, sebulan setengah ada ya Kang Gilang ya? Lebih Ya, 2 bulan ya. sekitar 3 bulanan. 3 bulanan ya. Nah, ini kan kalau Bang Riko nih visit yang kedua ya di podcast kita. Kalau Kang Yana sama Kang Gilang ini perdana nih. Aku pengen dikenalin dulu deh, perkenalan dulu Mas Gilangnya ini. Backgroundnya dari band apa seperti itu. Kenapa di Bandung ini terkenal memang dengan musisi-musisi yang luar biasa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang. Waalaikumsalam. Salam kenal semuanya. Izin kita sekarang di podcastnya Bang Vin ya. Kalau saya sih sebelum gabung sama Halona kebanyakannya saya di belakang layar ya, kebetulan. Saya di belakang layarnya Kang Yana Head. Kebetulan di situ yang paling lama saya di situ daripada ngebandnya kemarin. Cuma setelah ketemu Om Riko ngajak udahlah bikin, ya udah. Akhirnya ya, bikin band lagi sama Om Riko. Sekarang jadi Halona berdua ini dulu. Gitu loh Bang. Di band RM atau saat ini udah ganti nama jadi Halona itu Kalau posisi masih sebagai penjaga tempo, Bang. drummer ya. Ya betul. Masih sebagai drummer. Untuk pembuatan lagu nih berarti kita beralih ke Kang Yana ya. Yes. Kak Okta makasih. Berkah. Yana, kumaha kabarnya Kang? Saya nih nggak bisa muncul di kamera. Kalau saya muncul di kamera ini dia harus diberdiriin, otomatis OTG kita terganggu lagi. Minta maaf sekali lagi ini Kang. Saya udah seperti Udah ganteng. Keren Kang. Jadi Kang Yana ini juga saya perkenalkan dulu sebelumnya ya Kang ya. Kalau untuk rekan-rekan yang belum tahu di bawah ini, Kang Yana ini dulu itu salah satu idola juga di Bandung, musisi Bandung. Pada saat dia mulai reguleran, udah gitu mulai masuk industri bersama Kang Nui di Jet Entertainment kalau nggak salah, dengan nama band Deket ya Kang ya, dan akhirnya ganti nama juga dengan Marvel. betul. Bang Vin, kayaknya kita pernah Kita terakhir ketemu itu sama Kang Genta
di satu tempat nonton band bareng-bareng, Tringtrong. Oh iya. Aduh. Atau Selami. Buat orang yang ngerti TikTok pasti bakal ketawa. Iya. Hanya kita yang ngerti waktu itu. Saat ini kan udah nggak begitu lagi lah. Iya. Gimana Kang, cerita sedikit Kang, awal pertemuan dengan Alona. Kalau Kang Riko kan dia udah pemain lawas ini. Iya. Kalau kita ngefans di Bogor. Zaman rumah band, saya sering nonton bandnya beliau. Salah satu vokalis lah. Zaman-zaman di Japu. Kedengaran? Kedengeran nggak? Dengeran. Mana nih? Nah, gitulah. Nah, bisa dengan sukarela tadi kita dengar bareng-bareng untuk memberikan single yang bagus ini tentang ibu, karena nggak lama lagi di Desember nih Hari Ibu ya. Oh iya. Bisa dipercayakan untuk dibawakan oleh Alona. Ini seperti apa nih Kang? Saya termasuk itu yang percaya kalau misalkan sebuah karya bakal tuanya sendiri. Jadi buat yang sekarang itu dari tuannya yang terus bersama si Alona ini. Akang menulis liriknya benar untuk ibu ini, Kang Yana Iya. maksudnya ya kan? Kang, emang kenapa ibu Kang? Kenapa nggak mama? Kenapa nggak bunda? Gitu. Kenapa nggak umi gitu? Itu pertanyaan saya. Boleh ya? Pengen tahu nih. Ya, kok saya sebenarnya manggil ibu saya emak. Nah ini kenapa nggak emak? Seru kayaknya Kang. Tapi kalau misalnya buat kebutuhan pengucapan aja sebenarnya, kebutuhan pengucapan. Sorry, Vin doubling. Nah, Dubbing. Nanti ini suara bintang tamu bisa dubbing. Ya, lanjutkan kita ngobrol kan. emak sesuai panggilan saya ke orang tua. Buat pas buat di lirik semua lagu diganti dengan lirik-lirik gitu. Jadi kalau boleh tahu Kang Punten ya, apa sih yang tiba-tiba kepikiran pada saat menulis lirik itu kok harus bunda? Maksudnya, Punten kok harus ibu gitu? Kan bapak juga bisa Kang. Sama kan peranan orang tua ya. Bener, lagu buat ayah gitu. Tentang bapak juga saya tulis. Oh ada? Terus buat ibu juga karena saya hubungan sangat spesial sama almarhum saya. Ya. Jadi lagu ini buat beliau. Jadi sebenarnya orang pertama yang mendengarkan ibu itu ya saya. Saya nyanyi di depan. Luar biasa ya. Jadi sedikit deh tentang Kang Yana nih. Jadi Kang Yana ini bukan melulu tentang percintaan, bukan lebih diceritakan karyanya dari Kang Yana. Bahkan ketuhan juga ada. Kalau beberapa liriknya saya pernah dengar, saya ngikutin, lumayan mengikuti Kang Yana dari dulu. Udah gitu tentangnya luar biasa lagi itu tentang Persib ini. Ya, Dia salah satu musisi dari Bandung yang lumayan lagunya lumayan banyak lah, bertema banyak hal, tidak satu tema aja gitu. Dan saat ini juga solo ya Kang ya kalau nggak salah ya. Iya, ya Nahet juga bikin solo, terus lagu versi Kami Biru juga Gusti Allah Maha Baik ya. Jadi kan banyak di lagu Kami Biru kenapa bisa ke stadion, bisa dinyanyikan sampai 30.000 orang di stadion.
Nah, tadi juga aku ada dengar ada tektokan sedikit sama Kang Gilang gitu. Tentang Indonesia juga ada itu. Yang tentang Indonesia, tentang koruptor juga Ada ya, kadang-kadang yang terupdate ya. Seru ya. Tentang koruptor. Oke. kalau misalkan saya rilis bareng sama Marvel, Ya. judulnya Political Apology. Mantap. Wah, dari judulnya aja udah berat. Sebagai pencipta lagu nih Kang, apa nih harapan Kang karya Kang ini dibawakan oleh Alona? Iya. Apa gimana pertanyaannya? Ya, sebagai pencipta lagu dari Ibu sendiri, apa harapan Kang dengan dibawakannya lagu Ibu ini oleh Alona Band? Ya, semoga banyak orang yang mendengarkan dan setelah mendengarkan jadi tambah sayang sama ibunya. Saya berharap seperti itu. Oke, Bian atau Kang Indra? Mas Indra tuh. Mas Indra, come on. Dari tadi gue udah bertanya-tanya, tapi nanti banyak sih yang aku mau tanya-tanya juga sama kalian, sama Bang Riko ya. Kang Gilang juga atau si Mas Indranya. Halo, kemana nih? Oke, kita lanjut dulu deh sambil nunggu Mas Indra ya. Kang, setelah tadi Vin kasih ilustrasi ya, gambaran juga buat teman-teman di bawah nih ya, viewersnya juga lumayan ya, fanbase-nya Alona. Sebenarnya fanbase dari Kang Riko juga nih yang saya tahu ya. Kang Riko cukup terkenal nih. Kondang, guys, kondang. Iya, Kang Riko mas tiktokers. Siapa yang nggak tahu Kang Riko? Fans dari Marvel dan dekat dulu nih Kang Ira punya ini. Iya juga, makanya aku mau sebut ini tadi host. Oke, Instruksi. Kenapa, Kang? Satu-satunya yang live TikTok pakai shortcut cuma saya doang ya. It's okay. Gak ada masalah sih. Coba lihatin dong batu bata. Teman konsepnya mungkin akan berbeda. Iya. Karena beberapa kali saya juga ngikutin live-nya Akang dan akustikannya juga. Nanti kita minta Alona membawakan mungkin Bang Riko, tapi aku juga pengen dengar Kang Yana. Kang Yana dulu deh, boleh nggak? Berkenan ya Kang? Apa? Bawain akustikan. Untuk lagu Ibu Kang, karena kan Akang yang menulis liriknya. Punten ya Kang Riko, boleh ya kita minta Kang Yana untuk bawain ini supaya ini baru Alona yang bawa. baru Alona gitu. Dua versi. Oke. Sama yang pembawanya juga. Oke, tanpa berlama-lama check it out guys. Oke, mangga Kang. Lah, iya sound orang halus tuh. Lumayan, Halus. Kau kan, Dulu nih hari kapo mana ya? Wait bentar. Ayo. Kaponya. Saya minta maaf nih abang-abangku, akang-akangku ya. Siap. Siap. Biasanya gitar saya nyiapin Gilang, mana yang nyiapin gitar kurang? Pagi lukaku luka kepalaku bagaikan embun pagi basuh luka kepalaku di setiap diammu. Saya boleh cerita dulu sebentar. Boleh Kang, boleh.
saya mewakili host ya Kang ya, soalnya hostnya masih terkendala dari ya. Mangga, apa yang mau diceritakan Kang? Jadi sebetulnya buku ini ditulis pas ibu masih ada kan. Nah, pas ibu meninggal, pernah ada statement saya yang ngomong bahwa saya tidak akan menyanyikan lagu ini lagi. Dan berarti Ibunda Akang baru banget ya berpulang atau punten udah 3 tahun lah. Jadi saya pernah berstatement bahwa saya tidak akan menyanyikan lagu ini lagi. Berarti satu kehormatan ya di podcast kita Akang berkenan untuk membawakan lagu ini. Gara-gara gue paksa guys. Ya turun Kang, luar biasa sekali ya. Single ibu ini di Agustus, apakah bertepatan dengan hari lahir atau hari berpulang ibu Kang Yana? Nah itu Ibu saya ulang tahun tanggal Oh. Lanjut lagi ceritanya belum? Kok sih jadi sedih ya? Serius. Jadi setelah 1 bulan dari situ meninggal, akhirnya saya berkesempatan beberapa kali. Jadi kan saya izin untuk tidak meninggal. Tapi malam tiba-tiba saya mendengar suara Yana, kenapa tidak menyanyikan lagi? Ada bawain lagi biar jadi abadi. Jadi akhirnya setelah sebulan itu saya memberanikan diri untuk selalu menyanyikan lagu. Dan alhamdulillahnya lagu ini berjodoh sama Alona dan rasanya dengan cukup luar biasa keren banget. Ya. Semoga dengan dibawakan oleh Alona lagu ini, lagu bertema ibu ini akan menjadi happening ya. Bismillah ya. Oke. Gimana Kang? Oke, mangga. Mungkin punten hostnya bisa di-mute dulu ya kalau lagi ini Akangnya lagi ngomong karena suara bintang tamu berpendar akhirnya. Bagaikan embun pagi, kau basuh lukaku, luka aku anakmu. Bagaikan mentari, kau hadir untukku, untuk aku anakmu. Di setiap doamu, nama aku engkau sebut. Di setiap diammu, kau khawatirkan aku. Manusia yang pertama yang menyayangi aku, ku yakin itu ibu. Dan terkadang egoku tak ingin ibu menua sepanjang hidupku. Di setiap doamu, nama aku engkau sebut. Di setiap diammu, kau khawatirkan aku. Ku berdoa pada Sang Maha agar ibu bahagia selama-lamanya. Akang,
Eh, setuju nggak sih Bang Riko, Kang Gilang? Punten nih, saya jadi waktu Akang ngebawain lagu itu, saya jadi kayak apa berimajinasi ya. Lagu ini dibawain pakai orkestra gitu, keren gak sih? Yang kayak nanti someday bisa bikin Iya. eh, cocok. Terus ada alunan macam kayak saxophone gitu. Karena kan lagu ini liriknya tuh loh Kang. Gimana Kang Riko, Kang Gilang? Kasih Sebenarnya pendapat dong. lagu ini sekarang sudah versi orkestra sih sebenarnya. Cuma Oh memang ya, belum secara orkestra full. Tapi gitu. konsep lagu Bener ini kan berarti sudah aku bilang. orkestra gitu. Karena waktu itu saya minta tolong ke Mang Ali sebagai pemain piano. Saya minta tolong ke dia, memang Mang, kalau lagu ini dibuat versi orkestra kayaknya asik. Bener kan? Nah, Mang Ali kemudian Gue nggak settingan loh guys di sini, maaf ya viewers di bawah, karena beneran loh Kang Yana pada saat saya mendengarkan lirik itu kayak yang na 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 na, na, itu kayak yang bisa nanti dikasih orkestra tuh bagus ya, misalnya di belakangnya tuh ada yang back sound yang dia seriosa gitu, versi seperti itu loh Kang. Jadi lebih ke kayak apa ya, kayak kita memuja ibu ya, memuja ya, menyayangi, tapi yang deep talk tuh gimana sih ya, musik harus kayak gitu deh ya. Punten ya, saya bukan ini, tapi ini kepikiran aja tadi waktu nikmatin syair-syairnya tuh Kang, sama alunan yang Kang bawain itu gitu. Apa dong ya, kan aku juga pemirsa. Oke, host ada yang mau ini? Mangga. Oke. Sekarang suara saya udah jelas, nggak doubling ya? Nah, jelas. Jelasnya? Jelas. Nyala. Aman. Bang Vince. Sama Bang Riko juga. Luar biasa awet mudanya kalian. Oke, kembali ke Bang Riko dulu ya Kang Yana ya. Kalau lagu Pisah juga dibawa, itu karya dari Kang Yana atau seperti apa? Tinggal Pisah. kalau pisah itu kebetulan saya sama Vicky Tagot berdua yang buat. Jadi ada kolaborasi dengan Vicky Tagot lah saat itu membuat lagu Pisah. Oke, bukan Kang Yana berarti ya. Dan ada hubungannya nggak dengan pemilihan judul lagu ini? Pisah dan Ibu ini. Gimana Kang? Kurang jelas Bang? Sebentar. Oke, saya bantu deh untuk ini menyambung ini ya. Jadi maksudnya si Vin itu ada relationnya nggak antara lagu Pisah yang di awal dengan tiba-tiba bikin yang namanya single Ibu gitu? Apa karena Ibu sudah berpulang atau memang kebetulan atau seperti apa nih akang-akangku gitu? Karena semua musisi itu hampir sama ya, dari single pertama, single kedua, single ketiga itu bercerita. Sebenarnya tidak sengaja sih Kang. Ya, single pertama itu Pisah. Ya kebetulan aja memang secara pribadi Riko menyukai banget lagunya Kang Yana yang berjudul Ibu. Jadi Ibu seperti itu. Sebenarnya nggak direncanakan sama sekali. Nggak ada. Berarti kalau kemudian hari akan menjadi sebuah album dari satu lagu ke lagu yang lain itu tidak ada kaitannya, tidak bercerita begitu ya Bang ya? Iya, memang tidak ada terpikirkan untuk itu. Tapi kalau misalkan terhubung pun seperti sekarang, mungkin kebetulan. Oke, Kang Gilang. Ya, Bang. Ganti ya. Si Kaimi. Gimana ini Kang Gilang bermusik dengan dua legend ini gitu kan, Kang Riko dan Kang Yana. Dua legend. Betul. Anjay. menjadi menjadi tantangan tersendiri ya kalau untuk saya, bukan. Dan suatu kebanggaan juga untuk saya bisa apa ya, banyak bertanya, banyak belajar sama mereka beliau senior
seru lah pokoknya. Pembelajaran apa itu? Ya belajar tentang bermusik gitu kan. Kan saya Sendiri masih sudah harus banyak belajar. akan menyumbangkan single juga untuk Alona ini. Gimana Bang? Maaf. Putus-putus. Jadi untuk Kang Gilang sendiri, apakah akan ada merilis single juga bersama Alona? Akangnya teh ada Kalau sumbangan kepingin single sih ada juga sih, Bang. buat Alona gitu. Maksudnya karya Kang Kedepannya Gilang. nanti. Aha. Ya, mudah-mudahan ada ya. Mudah-mudahan ada. Kenapa mudah-mudahan Kang? Sampai saat ini belum. Mungkin nanti mungkin nanti setelah Karena kalau single saya apa bikin tadi? lagu takut jelek. Enggak, pisah ibu langsung rindu gitu kan, single ketiga. Akang bikin, iya kan, udah pisah, Kebetulan ibu lagu rindu. Rindu tuh lagunya Kang Yana juga tuh tentang ayah. Nah, Keren juga itu lagunya. oh bukan cenayang guys. Kenapa bisa kebenaran? Itu salah satu lagu yang nggak pernah saya selalu kabur kalau Kang Yana lagi nyanyiin lagu itu. Kenapa nih? Ada sesuatu yang ini bercerita tentang apa nih kalau rindu nih? Apalagi Boleh kalau misalkan di-spill nggak? Rindu tuh cerita tentang seorang ayah, tentang sayangnya ayah kepada Oh, anaknya. yang tadi Akang sempat spill itu ya Kang Yana ya? Oke. Jadi kalau misalnya nanti ini dibikin suatu album atau mini album gitu, berarti bertema apa nih Kang sebenarnya Kang Riko? Punten. Semuanya ini kalau hidup. dirangkum. Ya mungkin hidup ya. Hidup. Ya, mungkin perjalanan hidup. Tentang kehidupan aja lah. Jadi albumnya bertemakan hidup. Oke. Karena setelah kita pikir-pikir memang kan mungkin ini sedikit konteksnya agak jauh dari pisah, ibu, apa bla bla kan semuanya itu hanya hidup itu short, hanya pendek hidup itu. Tapi ya itulah hidup. Oke. Nah, bicara tentang musik nih ya, Kang Indra, boleh dong Kang Indra ikutan ini apa namanya ngobrol di sini. Dari tadi saya mulu nih ntar. Oke, monggo Kang Indra, Mas Indra ya sebenarnya ya, Mas Indra, musik legend. Bisa di unmute Mas? Itu si Mas itu teh. Iya, itu Mas Indra. Mas Indra. Mas. On cam dong. Sinyalku jelek banget ini. Santai aja rapopo. Sudah on Semua cam sini sinyal ya. memang lagi jelek gitu. Mas gabung. Iya. Biye. Kang Yana itu lihat. Lagi jelek. Mas. Ya, halo. Oh di sini sekarang, wah lama tak berjumpa masih Mas Indra. Ketemu di sini Mas. Tadi dari mana ini tadi? Hah? Lagi di Surabaya. Oh di Surabaya. Enggak di Bandung, Mak. Iya. Enggak, ini lagi pulang Surabaya ini. Oh iya. Mudik dulu, mudik. Mudik. Surabaya, Mas. Mas Indra posisi ini jadi apa? Jadi host ya, Mas? Aku cuma jadi ini bagian apa ini? Teknisi. Bisa aja. Jadi di podcast ini ada hostnya yaitu Kang Vin, terus co-hostnya ada punten saya sendiri ya, Dian, ada Mas Indra, biasanya ada Mas Jule juga di sini, Mas Jule MD itu, Mas Jule. Bang Jule lagi pulang. Iya, Mas Jule Balik ke juga Jakarta dia perjalanan. perjalanan dari Surabaya ke Iya, Jakarta, perjalanan. Mas Julenya gitu. Biasanya juga ada Kang Haris. Nah, kebetulan pada sedang ada kepentingan ya. Jadi yang bisa hadir hari ini ya saya dengan Mas Indra berkolaborasi dengan host gitu. Lanjut Mas, ayo Mas, ngobrol mana Mas? Iya. Sampai mana ini tadi? Aku tadi keluar bentar ya.
Kak, ini kan lagi nyeritakan beberapa single yang akhirnya nanti akan mungkin menjadi satu album atau mini album yang namanya Hidup gitu loh. Karena menceritakan ada ayah, ada ibu, ada pisahnya Kang Riko ya gitu. Iya. Mantap Jos. Ya kalau mereka mah nggak usah diomong lagi udah. Aduh, Tinggal tunggu karya-karya lainnya aja. wis. Super sekali. Oke. Setuju ya, ini viewers dan fans-fans garis kerasnya. Iya loh. Promosi ya. Dalam waktu dekat ini ya, kalau Nana sendiri akan promo kemana aja ini? Atau mungkin ada open juga dalam waktu dekat ini? Ya promosinya. Rencana mau promosi ke mana ini? Kamiana, Kalau Sinyalnya siapa jelek banget. sinyalnya naik terus deh. Ayo, Pak. Kalau promosi kebetulan kita ada beberapa rencana off air untuk di bulan depan, dan kita juga memang lagi menunggu dari sang manajer kita ya, yang alhamdulillah dia membantu untuk promonya di bulan September radio dan kota lah. iya. Dan kebetulan Kang Yana juga sangat membantu sekali. berarti apa yang paling dekat ini? Apakah setiap ada promonya itu akan melibatkan Kamiana langsung sebagai pencipta lagu untuk single ibu? Ya, kalau untuk promo, kalau Kang Yana bisa dan waktunya tidak bentrok, insya Allah beliau ikut. Gitu. Ya kan ayah? Kalau nggak ikut nanti dijemput aja ke rumahnya. Tinggal ditarik aja. Gitu. Ya intinya kita promonya sedikit-sedikit lah, bertahap. Ya Mak? List radionya kalau yang terdekat di bulan Agustus sama September ini kira-kira apa ini? Gini, Radio mana? kebetulan besok dengan tim inti kita akan ketemu di base camp untuk membicarakan masalah radio, apa dulu radio di Bandung. Kalau kemarin terakhir komunikasi dengan beliau sih sudah 5 radio Bandung itu sudah siap, insya Allah siap untuk Alhamdulillah ya. nanti pemilihan radionya itu nanti dari timnya kitanya yang memutuskan. Tergantung mereka itu. Nanti untuk jadwal itu tentunya ada di share di media sosial Alona sendiri ya Bang ya. Yes, Kang. Jadi audiensnya kalian, fansnya kalian bisa ngikutin. Ya. Kemudian Insya Allah ada itu. ada juga salah satu nama yang mungkin saya nggak bisa sebut. Beliau ini pernah berada dalam satu televisi nasional. Insya Allah dia juga membantu di bidang media cetak. Segalanya beliau bersedia membantu. Dan semuanya tanpa biaya, Bang. Mantap. Yang penting kan audiensnya bisa lebih dekat sama kalian dan bisa mendengar terus radionya kalian dan bisa di request tentunya di radio-radio seluruh Indonesia ya Bang ya. Iya betul. Kalau off air Aku mau melanjutkan pertanyaan yang di bawah itu, John Bun Marbun. boleh. John Bun Marbun itu mau tanya itu, host coba tanya apa rahasianya Bang Riko awet muda. Nah, itu. Sebagai Ini jadul. harus dijawab. Iya. Ayo Om. Gini, Pertanyaan fan-nya ini. saya hanya mau menjadi orang yang berpikir positif setiap hari tanpa pernah berpikir berat dan berusaha untuk mensyukuri apa yang ada aja. Itu aja. Nah, itu jawaban dari Bang John Marbun terjawab ini. Sekarang ada yang
ada 2 biji gelantungan. Pokoknya Yana Hit ini edivatornya Indonesia. Oh Edivator. yes, betul. Oke, Bang Riko, untuk media sosialnya ini boleh dipromote juga di sini untuk resortnya dan link YouTube-nya. Jadi mereka juga bisa mengejar ke situ untuk sebagai fans-fans kalian. Kebetulan yang mengerjakan media sosialnya semua ini ada sama Kang Gilang. Mangga Kang Gilang. Media sosial kan Kang Gilang yang pegang. Apa aja monggo, monggo. Sama Kang Gilang diterangin. Duh. Gimana? Kalau media sosial Sinyal kan, di sini jelek banget nih. ya. Kalau media sosial kan Kang Gilang yang Oh ya. media sosial apa aja, YouTube-nya apa aja. Mangga Kang Gilang. Media sosial kita ada Instagram di Halona Band. Untuk TikToknya juga, memang TikTok juga masih akun baru ya. Nah, namanya juga Halona Band juga. Dan akun YouTube juga bisa di search di sana. Namanya Halona Band juga. Sama, jadi untuk cari ini hanya cukup Halona Band aja. Oke, nah Itu untuk minus one ini kan kita banyak, ini kan kita di portalnya TikTok ya, banyak yang namanya host penyanyi. Apakah untuk single Ibu ini sudah ada minus one-nya yang pada saat mereka pengen menyanyikan itu di roomnya mereka sudah tersedia kan? Sudah ada, Pak. Minus one-nya ada Seperti di apa aturan mainnya? Kita silakan untuk penyanyi untuk dengan senang hati ya, kalau misalkan ada host di TikTok untuk menyanyikan lagu Ibu, silakan saja, ada di YouTube-nya kita. Di situ ada semua versi karaoke-nya juga udah ada. Oke, nah untuk rekan-rekan yang memang penyanyi ini, apakah mereka boleh menjadikan VT pada saat mereka mengcover lagunya Alona ini, single Ibu? Boleh dong. Dan meng-tag ke kalian atau seperti apa nih? Yes, kalau bisa di tag aja ke kitanya ya, ke Halona Band aja. Nah yang terbaik akan dapat apa ini? Biasanya kalau single-single baru ini ada gimmick-gimmick nih. Ini ini yang terbaik memang nanti ada sedikit merchandise dari kami. Ya tadi kata Mas Indra, kaos. Yes, betul itu. Kita ada rencana ke situ, nanti dapat yang terbaik untuk cover, dia dapat kaos nanti. Bang, boleh diperjelas lagi mungkin Kang gimana aturan mainnya Kang. Jadi mereka juga bisa ngikutin Kang dan memviralkan lagu single Ibu ini. Siapa aja yang harus di-tag selain band officialnya Alona ini? Boleh tag ke saya juga, ke Gilang BW atau ke Kang Riko Surbakti. Ke Yana juga. Jadi di tagnya ke Kang Yana boleh juga. Kesemuanya Boleh ya, di tag nanti akan dapat kaos ya. Nanti kita bisa lihat. Berapa banyak kaos yang akan dibagikan nih Kang? Rencana ini baru ada 5 Bang. Berarti 8 Siapa total. tahu Mas Indra mau nambahin Mas. Enggak, Kaos 8 jadi 10 total. boleh. 5 tambah kita 3 kan. Apa itu? Ya, kita dapat juga ya. Iya 8 total. Oke, kirim alamat. Karena LA. podcast kita ini kan Ayana L ya. bertujuan untuk mensupport Alona gitu. Iya. Saya mau ngomong. Apa Ya, tuh ya, ya. Kang? Boleh. Apa tuh Kang? Nah, buat teman-teman yang nyanyi lagu Ibu nanti dapat kaos. Dapat kaos nol. Oke. Mas beda deh ya teteh. Beda deh ya. Dia dapat kaos Noah sama kaos Desember. Kaos Noah jam manajer nak. Itu ada Bang John Byrne ya. Waduh, ini buat Ayana. Ayana penyanyi akustik yang gahar. Yang gahar. Enggak haru.
Teman-teman, Oh, check it langsung out. dimainkan tuh. Kanggiana ini genrenya ini dari awal mungkin banyak yang tahu juga nih Grans punya ini, Indonesia punya Grans ini. Yes. Siap Kak. Dia mau nyanyi. Boleh saya nyanyi nggak? Boleh, Boleh, dong. boleh. Kita Enggak, tuh, kita enggak, mute enggak. dulu semuanya ya, biar nggak ini. Biar Ya. nggak- Boleh lah. Di sini mumpung gratis loh ya. Kalau di off air bayar kalian. Di sini kita bayar ya. Siap? Untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di sana di gedung DPR. Wakil rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman dekat, apalagi sanak family. Udah, saya mau nyanyiin lagu ini di Ini lagu cocok banget untuk hari ini yang benar-benar panas situasinya Iya. Indonesia ya. Iya, iya, iya. Sebenarnya ada yang lebih cocok di lagunya Desember yang untuk lagu hari ini tuh. Iya itu Desember juga salah satu band proyekan dari Kang Yana. ada Iya, nih. betul. Ini kayak gini. Mengapa? Terjebak gemerlap duniawi, logika pun mati, nurani terbeli, percaya diri sendiri. Udah segitu ah, capek. Just. Gimana tuh tadi Kang tantangannya dari Halona Band bila Kang bersedia mau mendampingin mereka selama promo Ibu? Saya nanya ke siapa? Enggak, kayak ke Kang Yana untuk pencipta lagunya sendiri. Jadi ini kebetulan kan jadwal Yana Head dan si Desember juga buat bulan Agustus sama si September dan malah di Desember udah masuk. Jadi kayaknya jadwalnya si Desember sama si Yana Head bakal dipaketin sama si Halona. Jadi saya bakal sering jalan bareng sama mereka. Mantap. Dalam waktu dekat ini ada manggung di mana nih Kang yang akan berbarengan dengan Halona? Yang barengan sama si Halona sih bulan ini udah habis ada jadwal yang buat bulan depan ya. Bulan depan tanggal Di Bandung? tanggal di Bandung tanggal 4 di Bandung di Tagalega. Oke. Caranya sosialisasi demokrasi. Pokoknya acaranya pagi aja di Tagalega tuh tanggal 4. Terus ada kemungkinan juga di pertengahan bulan bakal ada di Sukabumi juga. Di salah satu luar biasa di Sukabumi kita bakal manggung juga di sana. Mantap. Jadi guys, kalau kalian punya acara mungkin di kampus atau di acara kantor atau di apapun itu, kalian bisa dapat paket loh nih, dapat alonanya juga berikut penciptanya. Band Akang sendiri ya Kang ya, apa Yana Head? Yang buat kedepannya sih Desember sama si Yana Head sama banyaknya buat manggung. Tapi kalau misalnya buat bawa si Halona ada beberapa titik yang memungkinkan untuk Halona juga gabung sama di event tersebut gitu. Kemana nih mereka bisa menghubungin itu Kang kalau mereka pengen mengundang nih, rekan-rekan pengen mengundang? Nah kebetulan yang megang jadwalnya Yana Head dan Desember Gilang tuh. Dia yang megang jadwal saya. Oh, Kang Gilang ya. Jadi kalian bisa follow semuanya ya. Kang Yana kalian follow, Oke. Kang Gilang kalian follow, Bang Riko juga kalian follow ya. Jadi Ya, Oke, aku kembalikan ke Dian dan Mas Indra. Gilang tuh yang tahu jadwal saya, dia yang tahu jumlah rekening saya. Dia yang ngatur semuanya. Ayo Kang Agung naik.
udah request tuh ke host. Host. Sok. Ada co-host kita lagi nih, Kang Yana, Kang Gilang, Bang Riko. Oh iya. Si Kang Agung. Kang Agung. Kang Agung ini dari salah satu label juga di Jakarta kan, orang Bandung juga kebetulan. Siap Kang. Di sini tempat orang Bandung berkumpul. Orang Bandung semua ya. Saya juga. Oke, Langsung aja open cam Kang Agung. Kang Agung bisa open cam punten. Ya lanjut, saya sambil nunggu rekan-rekan di sini ya yang mau prepare open cam. Kang Yana, Kang Gilang, Bang Riko. Siap. Ini tadi kan kalau Vin bicara tentang promosi, saya mau nanya mengenai ini deh. Di TikTok. Ya, seberapa besar peranan TikTok dibanding dengan promote di radio? Kalau saat ini saya rasakan Review jujur ya Kang ya. iya, jujur. Kalau sejujurnya saya bilang justru sekarang di TikTok itu luar biasa promosinya untuk sebuah karya ya, karena dalam seketika lagu itu bisa langsung didengarkan oleh banyak orang. Apalagi jujur aja sekarang ada di misalkan saya pribadi ada di satu agensi itu membantu sekali, sangat membantu sekali. Seperti apa itu contohnya? Jadi biar maksudnya Dian tadi bertanya, kan ini viewer kita di bawah ini kan ada juga ya kemungkinan besar yang mereka memang baru banget di industri atau musisi-musisi muda lah ya, musisi-musisi yang baru join di industri. Nah ini kan ada kiat-kiat tips-tips khusus nih dari Kang Yana, Bang Riko, Kang Gilang gitu, seperti apa nih gitu. Seperti apanya saya pikir mana maksudnya? Karena banyak juga gini Kang, orang-orang yang bertiktok ria, tapi mereka mungkin tidak tahu goalsnya mau kemana, atau mereka mungkin belum punya planning yang sedetail apa seperti ini. Ada bling suara saya punten ya, ada bling. Gitu Kang. Ya memang kalau Halona sendiri kan memang sudah punya planning untuk itu ya, untuk kita mengeluarkan single juga, terus kebetulan ada TikTok gitu, itu menurut saya membantu. Jadi gini, mungkin kayak Akang kan yang kalau Bang Riko kan saya tahu memang konsisten ya live hampir setiap hari ya, kebetulan aku juga sering lah ya masuk ke rumah Abang. Nah yang saya maksud tadi gini, ini kan Halona ya, kita bicara Halona, temanya malam ini tentang grup band Halona. Nah, apakah mungkin dari Kang Yana, Bang Riko, Kang Gilang kepikiran bikin konsep gitu ya, yang sifatnya adalah untuk mempromot gitu loh, misal bukan podcast featuring. Misalnya featuring, atau mungkin Kang Yana akan bikin live konsisten setiap hari Senin dan Kamis atau Selasa, Rabu atau seperti apa, yang ini memang khusus membicarakan tentang isi lirik-lirik Halona gitu. Tuh. Jadi setiap viewers yang datang ke room itu mereka akan notice, dan mereka mungkin akan menggunakan VT dengan background Halona. Bisa itu ibu, bisa itu pisah, bisa itu teh yang tentang ayah tadi, seperti itu maksud saya. Kan ini cara berpromosi. Mungkin gini maksudnya dia itu kayak band-band pada umumnya itu Kayak kemarin itu ada band Dan juga penyanyi muda itu dia dalam di room officialnya mereka di satu studio kadang live, melakukan live dan tegur sapa dengan audiensnya kalian langsung, tidak secara terpisah. Tuh maksud saya. Kalau itu ada sih Kang, ada, pasti ada rencana planning itu pasti ada. Secara utuh Halonanya ya pasti ada. Ya. Dan di sana Dan boleh nambahin dikit ya. Dan sementara boleh, yang sudah berjalan untuk yang ketemu kita semua Halonanya itu yang live kita setiap hari Kamis ya Om ya.
Setiap hari Kamis pas pada saat kita latihan di studio itu kebetulan kita sambil live juga di situ. Jadi ada akun akun Halona juga masuk di situ, ada akun saya, akun Om Riko juga masuk. Jadi sementara baru yang itu, jadi belum yang terkonsep benar-benar yang dikonsep untuk kesana gitu. Jadi sementara baru itu sih. Karena kita kan sebagai co-host juga sayang ya sama Halona, pasti pengennya Halona itu segera ya, as soon as possible harus segera booming lah gitu. Amin. Terima kasih. Kita akan selalu support. Maaf, ini kemana? Ya, Kang Riko, Bang Si Riko. co-host kemana tadi? Satu lagi. Oh, Kang Lagi Agung. meeting tadi ke grup WA, bawa ke grup. Ada izin Ada barusan. meeting dadakan. Dadakan. Oke, seru ya. Berarti sebenarnya sudah ada juga ya, udah dilakukan tapi memang belum secara officially mungkin ya. Ya betul. Oke, Bang Riko. Yes. Kali kalau kita sudah dengar versinya Kang Yana, saat ini kita pengen dengar langsung dari vokalis yang membawakan lagu Ibu. Siap Kang. Let's check it out. Sorry ya. Sorry. Emosinya langsung menurun. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaikan embun pagi membasuh lukaku anak. Muter. Ininya muter. Buffering ya, Enggak, Kang? gini, kadang-kadang memang kalau dalam keadaan ada kisruh tentang politik biasanya emang lemot pasti jaringan kita di mana-mana. Untuk mencegah pemberitaan yang benar ya. Oke. Jadi down semua internet. Sebentar, mudah-mudahan enggak. Bagaikan embun pagi membasuh lukaku anakmu. Bagaikan mentari kau hadir untukku, untuk aku anakmu. Di setiap doamu aku akan sembuh. Di setiap diammu kau khawatirkan aku. Manusia yang pertama yang menyayangi. Oke. Aduh, gimana sih ini? Mungkin tunggu 2 hari lagi lah ya. Ini dia muter loh. Buffering, Internetnya lagi jelek semua. Makanya ini sebenarnya harusnya nggak ada problem sih tadi untuk Iya, internet. Selamat menikmati kesakralan lagu ini, guys. Ya,
Bagaikan embun pagi membasuh lukaku, lukaku anakmu. Bagaikan mentari kau hadir untukku, untuk aku anakmu. Di setiap doamu nama aku engkau sebut, di setiap diammu kau awati. Kita tunggu aja, nggak apa-apa. Ya, jadi diupayakan. Lah. Tuh dia nggak mau. Apa Nanti mau deh. di play WAV-nya aja? Hah? Ada WAV-nya nggak nyanyi? Ada WAV? Ada, Kalau ada. WAV ada, Tapi yang bukan karaoke ya. Oh ya sok. Boleh putar aja kan. Oke, siap. Bentar, nyari datanya dulu Martin. Oke, sambil nunggu datanya, nanti berkabar ya. Kang kalau udah. Ini udah ada siap. Udah ada, oke. Ini dia sih. Bagaikan embun pagi membasuh lukaku, lukaku anakmu. Bagaikan mentari kau hadir untukku, untuk aku anakmu. Di setiap doamu nama aku engkau sebut, di setiap diammu kau khawatirkan aku. Manusia yang pertama yang menyayangi aku, ku yakin itu ibu. Dan Cek. Ya, musiknya putus ya, Kang. Wah. Nggak apa-apa. Ini memang ya resikonya kalau namanya digital ya, platform digital pasti Yes. sinyal adalah segalanya. Nyawa dari soul of Ini lebih ke Ngomong. Ya. kenapa Kang Yana? Baru bisa Enggak, Bang. ngerasain kan? Sakralnya lagu itu kan. ini padahal nggak pakai internet loh ngeplay. Tiba-tiba di situ mandek. Betul. Ini Aha. pakai internet loh padahal. Iya.
I'm fine here. Maksudnya internet gue baik-baik aja. Nggak pakai internet padahal ini tadi ngeplay. Nah, kalau tadi Kang Yana udah bercerita kan sebagai pencipta lagunya ini, seperti apa sih yang dirasakan pada saat dia menciptakan lagu ini? Kalau yang membawakan ini Bang Riko sendiri, apakah punya beban khusus nih untuk membawakan lagu ini pada saat sebelum recording atau setelah recording gitu? Dan apa yang Abang rasakan tentang liriknya, pesan dari lagu ini? Kang, jujur Kang, Bang, pada saat take vokal lagu ini bukan sok melo juga sih, enggak. Tapi memang Gak apa-apa, cerita aja Bang. Karena kan semua orang itu punya porsi masing-masing tentang peran seorang ibu ini kan, gitu. Itu bisa didengar pada saat saya habis musiknya lagi naik, kemudian turun. Di situ emosi saya memang nggak bisa tertahan di situ. Dan itu saya dan Gilang tidak mau mengganti karena itu memang di situ tercurah semuanya, memang rasanya seperti apa. Tuh. Kalau buat Abang sendiri, sosok seorang ibu ini seperti apa Bang? Udah jangan tanya Kang. Ampun. Ampun. Nah, untuk sebagai seorang musisi ini kan ini yang harus dikomunikasikan. Komunikasi ini harus nyampe kepada audiensnya. Sehingga apa yang kalian rasakan dari mulai pencipta, penyanyi, dan pemain musik ini sampai ke mereka. Dan ini membuat ledakan-ledakan kepada audiensnya Kang, untuk musiknya sendiri ini. Ini yang membuat viral sebenarnya. Dan apakah pada saat membawakan lagu itu tadi, Bang Riko, itu apakah Bang Riko merasakan kehadiran ibu di situ? Gitu. Merasakan kehadiran enggak, tapi memang kayak film hidup saya itu kebayang kayak film di belakang, apa kelakuan dulu yang pernah melakukan kesalahan terhadap ibu apa segala dan minta maaf apa segala, itu terekam semua dan akhirnya rasa itu akhirnya tersurahkan dari alunan lagu dari Kang Yana ini. Jadi akhirnya mengalir seperti itu aja dia. Nah, ada lirik tentang doa, kekuatan doa dari seorang ibu. Yes. Seperti apa itu yang Abang rasakan pada saat membawakan lagu ini? Wah, kalau kita tanya Bang kekuatan tentang doa ibu itu jangan ditanya Bang lah. Ajaib. Ya ajaib. Ajaib. Jangan ditanya lah. Yang mau mengantarkan Bang Riko, Kang Yana, Kang Gilang sampai sejauh ini ya. Semuanya kita lah pasti dengan ibu masing-masing pasti seperti itu. Kalau Kang Gilang sendiri gimana Kang Gilang? Pada saat pengisian drumnya. Kebetulan saya di situ nggak itu kan karena orkestra ya, jadi tidak ada drum. Kebetulan saya di lagunya ibu jadi di bagian mixing mastering untuk recording dari awal sampai akhirnya. Paling saya ada di apa yang akan merasakan? Nah, yang saya rasakan dari mulai take vokalnya Om Riko itu ya jujur saya juga selalu ke bawah ya. Karena dari sebelum Om Riko menyanyikan lagu ini saya juga sangat banyak dengar dari Kang Yana pada saat menyanyikan lagu ini kan. Saya di belakang layar juga kadang ya nggak bisa tahan nangis saya gitu. Jadi pas Kang Yana lagi nyanyi itu kadang saya suka sedih juga lah. Ya ke bawah emosi gitu. Kebetulan pas Om Riko kemarin take vokal pun ya sama, Om Riko di dalam kerasa nyanyi, oh ini mulai nangis nih. Cuma sengaja nggak saya stop atau nggak saya, dan hasilnya pun untuk informasi itu untuk pas bagian Om Riko-nya nangis itu nggak saya edit lah. Tidak ada melodain sedikit pun, saya biarkan seperti itu aja gitu. Ini berasa natural ya Kang ya? Iya, biar berasa natural. Dari hati, dari hati. Kang Yana, Iya. tersampaikankah apa yang akan
karya ini oleh Alona bisa mewakili sekarang? Mungkin jelas, ini terlalu banyak kayaknya. Kenapa Kang? Nggak jelas ngomongnya. Oke. Apa-apa? Tersampaikan nggak Kang, apakah Alona membawakan lagu ciptaan Kang ini sudah mewakilin Kang gitu, dari pembawaan musik, vokal gitu, sudah sesuai dengan mewakilin Akang gitu Kang pencipta lagu ini? Enggak, nah kekuatannya itu kan pasti siapapun yang bernyanyi pasti dengan sudut pandang yang berbeda kan. Saya bernyanyi pasti dengan saya sendiri, dengan kedekatan keintiman saya dengan seorang ibu, saya pasti menyampaikannya dengan cara saya sebagai anaknya. Begitupun sama Kang Riko pun juga menyampaikan lagu ini dengan semua kisah hubungan Kang Riko dengan ibunya, dan yang pasti dengan semua musikalitas yang dibikin sama Aldi, terus dengan penghayatannya Kang Riko, ada dimensi yang berbeda dan itu menjadi lagu ini jadi tambah luas. Jadi saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak buat Kang Riko dan Gilang. Kalau kita lihat dari tahun ke tahun nih Kang, dengan generasi yang berganti terus gitu kan ya, penghormatan untuk seorang ibu, apa yang akan sebagai pencipta lagu ini, nanti aku juga tanya ke Alona, apakah ada pergeseran rasa menghormati anak kepada seorang ibu saat ini berbeda dengan zaman Akang dulu, zaman Bang Riko dulu, zaman Kang Gilang dulu, khususnya di Gen Z ini ya? Susah ngejawabnya kalau ini. Kalau misalnya secara kultur ya, mungkin budaya generasi sekarang juga yang mungkin cara bahasanya ya, cara bahasa yang sekarang yang kita anggap itu yang mungkin kita anggap generasi kita yang 90-an itu terlalu berlebihan, mungkin buat di generasi sekarang itu sebuah yang biasa-biasa aja gitu. Kitanya yang belum terbiasa dengan gaya-gaya anak-anak sekarang terhadap menghormati orang tuanya. Tapi ada beberapa momen yang saya juga lumayan cukup sering bawain si lagu Ibu ini dengan versi akustik. Respon mereka juga cukup luar biasa, dan ada beberapa anak yang tiba-tiba datang ke backstage yang terima kasih banyak udah ngingetin saya ya akhirnya saya bisa nelfon ibu saya lagi sekarang, akhirnya saya punya kekuatan untuk datang ke ibu saya minta maaf. Banyak kejadian seperti itu. Ya, inilah perannya musisi ya. Dari sebuah lagu itu bisa merubah suatu kultur dari generasi ke generasi, dan akan dan Alona Band saat ini mau mengembalikan cara mengingat kembali jasa seorang ibu, doa seorang ibu yang mengantarkan semua anak-anaknya sampai ke titik saat ini. Ya, dan alhamdulillahnya ini juga sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih banyak juga buat Alona sudah mau membawakan lagu ini. Mudah-mudahan panggungnya jadi tambah banyak juga. Ini ada kejadian menarik beberapa sebulan yang lalu mungkin. Saya manggung di salah satu tempat, saya boleh nyebut nama nggak sih? Di Saritem tuh. Oke. Nah ya, itu Saritem. Iya. Jadi saya manggung di sana, dan lagu Ibu adalah lagu yang saya bawakan juga kebetulan akustikan, dan responnya luar biasa. Bukan hanya yang depan yang menangis, tapi yang di pinggir panggung juga ikut merasakan itu. Dan saya merasa bersyukur kita sesama manusia bisa mengingatkan tentang kebaikan gitu. Jadi ketika saya menyanyikan lagu Ibu bukan hanya untuk mengingatkan yang akan dengar, tapi saya juga mengingatkan untuk diri saya sendiri gitu sih sebetulnya. Nah, Akang udah pernah membawakan lagu ini secara recording mungkin, atau memang dipercayakan kepada Alona saja untuk perdananya?
Jadi bukan hanya lagu ibu, saya rilis begitu aja. Jadi saya nyampah di media sosial. Sebenarnya kalau misalnya kalian mau ngambil lagu-lagu yang tidak saya monetas, gampang-gampang sekali. Jadi saya menyampah di media sosial, di YouTube juga saya banyak yang upload tanpa diurus. Dan salah satunya lagu ibu. Lagu ibu ini pernah saya rilis, tapi saya tidak di-maintain dengan benar. Malah belum didigitalin. Jadi yang pertama, lagu ibu diproses dengan benar dan sampai ke ada di digital platform ya Alona. Terima kasih banyak. Kenapa? Apa alasannya Akang tidak mengklaim untuk lagu ini tidak diurus yang tadi Akang bilang seperti itu? Ini kan sayang banget ya, materi-materi Akang ini bagus ini kalau menurut kita. Jangan sampai ada Alona saat ini dengan persetujuan Akang atau kerjasama dengan baik, tapi ada banyak kan kejadian-kejadian banyak yang mengklaim. Dan akhirnya ketika saya dibantuin sama Yeri Tifa. Iya, Tifa. Dibantuin sama Yeri, jadi dan sekarangnya alhamdulillah semua lagu yang saya sampahin di media sosial sudah didaftarin. Sudah diurus ya? Iya, begitu. Nah, seperti kebanyakan pencipta lagu sendiri, after lagunya booming, dia akan merilis juga suatu saat single yang sama gitu kan. Apakah akan juga akan sama dengan jadi dua versi Alona saat ini di kemudian hari akan menjadi versi the best-nya Akang? Belum sih, buat saat ini belum, dan tidak sedikit pun kepikiran untuk melakukan hal itu. Saya senang ketika sahabat-sahabat saya bisa dapat berkah dari apa yang saya tulis gitu. Lah inilah kekuatan dari seorang musisi ya, bagaimana saling support satu sama lain. Ya. Pesan khusus mungkin Kang Yana buat Alona nih. Pesan khususnya jangan pernah berhenti untuk berkarya, terus berproses yang jujur, terus berkarya yang pasti. Jangan pernah untuk berhenti berkarya karena ada alasan yang takut ininya itu, takut pendengar. Udahlah. Yang pasti bikinlah sebuah karya yang kalian jauhkan dari penilaian orang. Karena karya yang menarik itu menurut saya adalah karya yang tulus dari hati dan tanpa harus memikirkan apa penilaian orang. Original ya. Kembali. Bentar mau nanya. Oke. Mumpung ada di sini. Itu Boleh. tadi hostnya satu lagi tuh Agum yang pernah kerja di Musika ya. Sanes Kang. Dia itu di SMN. Oh, Dulu ngurus Akang juga dulu itu kalau nggak salah ngurus Akang. Iya bener. Saya pernah. Iya, di label salah satu label yang ngurus Akang juga dulu itu. Iya. Iya kan. Jadi kami dari Bandung panggil di satu organisasi namanya Imarindo, Ikatan Manajer Artis Indonesia. Iya. Gitu. Jadi podcast ini terdiri dari beberapa mewakili beberapa manajemen artis, ada juga dari MD senior juga, Mas Jule kebetulan hari ini dalam perjalanan dari Surabaya kembali ke Jakarta. Oh gitu. Wah, teman-teman harus ketemu ini. Ada Kang Badai juga tuh di bawah, Kang Badai. Iya. Ada Kang Badai. Kang Badai mau naik, Kang Badai mungkin ada Monggo. penyampaian. Bisa dibantu Mas Indra akunnya ini. Aku nggak bisa naikin, bentar tak naikin Kang Badai. Nggak bisa, aku coba Mbak Dian. Oke, sambil nunggu nggak? Kalau aku nggak bisa, beneran. Sambil nunggu invite-invitan, aku lanjut ngobrol sama Kang Yananya. Kang, Akang teh sekarang kan pasti paham ya di sebagian masyarakat kita tuh sudah pada berisik mengenai yang namanya AI, Kang. Artificial Intelligence di musik. Ya.
Ini selalu aku bahas sih sebenarnya Kang kalau setiap kali podcast, tapi tidak selalu ya sebenarnya, hanya tertentu kadang saya nanya mengenai AI. Nah, peranan AI itu buat seorang Kang Yana sendiri ya, bukan ke Alonanya tapi ke Kang Yana itu perlu nggak sih Kang sebagai musisi legend Kang? Nggak ya? Posisi legend saya tidak setua itulah. Ya, tapi kan karya Akang juga udah ini ya. Musisi legend itu Om Riko. Ntar gantian nanyanya begini ini nanti ini dulu. Bang Riko nanti terakhir gongnya dia. TikToker sejati. Bangga Kang. Jadi kan manusia itu dikasih kelebihan sama Gusti Allah untuk selalu beradaptasi dengan semua pergeseran tuh, termasuk pergeseran teknologi. Begitupun ketika saya bersama The Cat, waktu itu rekaman kita masih pakai pita, geser jadi digital kan, semuanya digital, semuanya pakai software, semuanya pakai komputer lah semuanya kan. Sampai nyanyi di saat waktu pakai pita nggak ada sistem editing dan segala macamnya. Bergeser si teknologinya sekarang jadi ada Melodyne, ada beberapa software yang bisa membenarkan penyanyi yang tidak bisa nyanyi sekalipun jadi bagus dengan adanya si teknologi. Begitupun dengan AI juga saya sih menyingkapinya itu hanya sebuah teknologi. Jadi kita harus bisa pintar-pintar memanfaatkan itu dan berkompromi dengan semua. Tapi sebaik-baiknya apa yang dibikin sama AI tetap human-nya mah nggak bisa dapat sama sebuah teknologi lah, itu sih yang saya pesan. Oke, tapi ini pertanyaan saya berlanjut loh Kang. Ya, bentar. Banyak saat ini komposer baru di dunia musik. Saya nggak bilang mereka masuk industri ya, tapi mereka ini mengklaim dirinya karena based on TikTok application ini, orang yang bisa mengkompos lagu kemudian menggunakan AI, mereka akan mengklaim bahwa ini jadi artis, akunnya berubah menjadi artis yang tadinya mereka memang bukan. Gitu. Artinya ketika lagu yang mereka kompos kemudian dijadikan VT oleh sebagian besar orang di aplikasi ini, mereka akan mendapat revenue, Kang. Nah, pertanyaannya, sebagai seorang Kang Yana yang juga mengkompos ya, menciptakan lirik ya, lagu materi, itu merasa ya itu tadi yang saya tanya, Kang, kayak merasa terancam atau terintimidasi nggak sih dengan fasilitas AI ini untuk orang-orang yang mikir bahwa ternyata gue jadi komposer tuh nggak susah loh, Wak. Gitu. Punten ya, Kang, saya boleh tanya seperti itu? Enggak, saya tidak merasa terancam sedikit pun, malah saya sih luar biasa ya. Saya sih cuman berpikir semoga manusia bisa memanfaatkan teknologi itu dengan baik dan benar, gitu aja sih. Jadi Akang tetap memilih jalur untuk yang diberi sama Allah aja ya, gitu ya, bukan mengenai kecanggihan teknologi ya, which is itu sebenarnya mendapatkan revenue lebih besar loh Kang, dan lebih cepat, fastest solution ya kayak gitu. Kalau misalkan ini juga dibalikin lagi nih, kalau misalkan kan kita selalu berpikir tentang ketika seorang musisi pertanyaannya AI, terus ada revenue dan segala macamnya. Itu kan ujung-ujungnya ke duit. Kalau misalkan sukses dan viral itu dianggap jadi sukses, buat saya itu sisi yang bisa menikmati hasilnya dengan kemampuannya sendiri, menurut saya itu sendiri. Dan itu yang saya lakukan. Super sekali. Oke, tanpa berlama-lama nih, host. Tadi kan Kang Riko pengen menjawab juga nih, menyikapi tentang AI. Boleh. Monggo. Secara jujur saya baru tahu yang dibicarakan barusan itu ada ya? Ada suaranya ya? Ada. Itu waktu di studionya Gilang justru. Jadi Mas Musik Legend saat itu mendengarkan seperti itu. Di situ ya? saya, iya. Di situ saya emosi, ada itu Musik Legend tuh. Di situ saya emosi memang, karena mungkin pada dasarnya hampir sama kayak Kang Yana. Pada dasarnya apapun yang dihasilkan itu
tetap yang kalau kita menghasilkan secara alami seperti kita berkarya sendiri itu soul-nya jauh lebih berbeda dengan yang dihasilkan oleh alat seperti itu. Kalau saya sih secara pribadi saya merasa miris juga ya. Kasihan juga kalau musisi-musisi lain harus tergilas dengan ini. Nah ini karena benar-benar itu ada statement loh Kang sebenarnya dari sorry ya bukan stigma ya di masyarakat kita saat ini Kang Yana yang sedang beredar, dan ini sebenarnya bukan rahasia lagi bahwa ada bahasa atau statement yang mengatakan wah berarti ini musisi-musisi lama yang legend yang sudah punya karya dengan effort yang luar biasa, proses yang nggak mudah, itu kegiles loh Wak gitu, dengan kayak gini nih gampang banget ya aku jadi komposer gitu. Nah boleh kadang-kadang mereka tuh punya rasa yang kayak itu tuh Kang, itu Kang Yana dan Kang Riko juga Kang Gilang. Tapi menurut Kang Yana tadi adalah yang tadi poinnya adalah kesuksesan yang itu, nah itu yang tadi poinnya bagus. Setuju, agree. Karena saya memang bukan aliran yang sangat agree untuk menggunakan AI. Seperti itu Kakak. Ya, teman Kang, semangat selalu musisi Indonesia dengan karya-karya original tanpa AI. Gue lebih ke promo nih nanya nih buat Halona sama Yana nih. Nah, untuk di aplikasi umumnya biasanya itu kalau lagu itu mau viral itu banyak lagu yang kayak pop seperti ini atau genre apapun itu bisa cepat viral itu kalau di remix atau dibuat jadi koplo. Apakah kalian setuju dengan kalau misalnya ada yang tiba-tiba cover dengan koplo atau remix lagu? Ini lagu yang mana dulu ini yang dikoplo? Kalau ibu misalnya yang dikoplo lagu ibu, ya misalnya. jangan. Marwahnya nggak terjaga. Marwahnya nggak ada. Betul. Tapi kan ibaratnya atau lagu pisah gitu kan? Pisah. Tapi ini kebetulan kita fokusnya ke lagu ibu gitu ya. Nah, itu seperti apa kalau tanggapan kalian dari pencipta lagu sendiri dan Halona sendiri? Ini Kang Yana dulu atau Halona dulu? Ya, Kang Yana dulu lah ya. Kang Yana ya. Tentang si lagu-lagu yang ditulis terus dikoploin. Iya gitu Kang, ini kan cara mereka nih memviralkan itu seperti itu. Kayak ada beberapa rekan musisi juga, bukan mereka yang membuat seperti itu, tapi akhirnya tanpa mereka sadar itu menggulung Kang, jadi viral gitu. Kalau misalkan orang lain yang bikin sih sah-sah aja, misalkan nih ibu bikin koplo ya sok mangga-mangga aja. Kalau misalkan itu bisa membawa berkah buat semua. Kalau misalnya saya sih simpel itu sebenarnya. Seperti itu Kang ya. Tapi saya juga sempat ada yang nawarin lagu-lagu yang saya bikin di Anahead atau di Desember. Ya kayaknya kalau misalnya buat viral, kita bikin versi dangdut atau koplo. Terus pertanyaannya setelah viral buat apa? Nah, berasa kadang-kadang mereka berpikir kan untuk menambah subscriber akan kembali ke originalnya kan, itu kan menambah tanpa kita sadari itu, jadi viewersnya kita meningkat, subscribernya meningkat, tentunya bisa dibilang menambah pendapatan juga buat kalian. Menambah revenue kita. Iya, maksudnya selama kita yang tidak meng-create itu, kayak si lagu Kami Biru tuh, saya ada beberapa kali mungkin ada yang ngebikin versi reggae, dia ngebikin versi rock tuh. Selama saya yang tidak lihat ya sah-sah aja gitu. Tapi kalau misalkan saya sebagai penulis lagu, terus saya ngebikin misalkan lagu ibu saya tulis, terus saya biar viral, bikin versi dangdut dengan penyanyi yang ininya kemana-mana. Ya. Enggak itu, kalau misalnya menurut saya. Kayak gitu. Ya, Tapi kalau lagu cover itu ya, kalau lagu cover yang viral tetap Gilga Syahid sama Happy Asmara. Nah, itu artis cover, ya. Bukan cover mas, cover. Oh ya cover. Kalau di Surabaya cover. Banyak salahnya. Kalau di Surabaya cover, kalau di Bandung cover.
Cover buku, cover boy. Cover buku. Oke, kalau dari Bang Riko sama Mas Gilang, Kang Gilang ini gimana? Ya, kalau kitanya sendiri yang membuat jadi remixnya mungkin enggak lah ya, enggak, kayaknya enggak. Tapi kalau orang lain sih yang buat atau siapapun yang membuat versi seperti apa silakan. Tidak kita lakukan. Monggo aja Bu. Malah kita berterima kasih, sangat berterima kasih, Bang. Ya, Kalau bisa itu terjadi ya Kang ya? ya betul. Betul. Nah, tadi tuh ada gimmick dari Alona dan Kang Yana nih. Siapa yang bisa mengcover dan dijadiin VT dan di tag Alona Band dan member dari Alona dan Kang Yana akan dapat kaos sebanyak 5 ya? Yes. Itu mulai kapan itu berlaku Kang? Dan sampai kapan? Mulai hari ini Sampai? sampai ya hilang sampai kapan lang? Sampai kita dapat yang bagus aja. Nah, Enggak, maksimal bulan depan lah, maksimal. Bulan depan ya? Akhir ya. Dan seperti apa kategorinya yang akan dapat? Apakah diundi atau seperti apa yang bagus? Ini kan banyak kan musisi penyanyi-penyanyi di TikTok ini juga bagus-bagus loh. Untuk memperebutkan yang 5 kaos ini kan? lebih kreatif dan pembawaannya bisa lebih bagus. Mungkin penilaiannya nggak jauh-jauh dari situ lah. Kalau musiknya dirubah sama mereka? Musiknya dirubah mah enggak. Kalau mereka mau mengcover sampai musik-musiknya dirubah, boleh-boleh aja. Nah, mungkin rekan-rekan yang di bawah mungkin ada yang mau ditanyakan langsung sama Kang Yana dan Alona, bisa request naik ke atas ya. Sambil menunggu Dian sama Mas Indra mungkin. Dari aku sih udah nggak ada lagi yang perlu ini, maksudnya yang dikomenin lagi ya mengenai Alona sendiri ya, karena tinggal nunggu aja ya, Bismillah untuk segera bikin album gitu, yang kita tunggu-tunggu malah bikin album Kang ya, karena apalagi yang mau dikomen, soalnya udah ada Kang Riko juga, Kang Yana, terus ada Kang Gilang juga, ya udah kan paket komplit, paket lengkap. Gitu aja sih album paling ya, kalau gue sih berdoanya album segera rilis gitu ya, abis single-single yang kejar tayang berarti ya Kang, bikin lagi single gitu. sebenarnya untuk next project ini masih lagu Kang Yana sih, kita minta satu lagu. Pasti. Ada satu lagu lagi, insya Allah itu kan juga dikerjakan sama Gilang juga. Yang sudah Oke. Apa namanya? Mau nanya ini. Gimana ya? Om Riko. Kenapa nggak bawain satu lagu dari Deja Vu di remaster ulang gitu? Kebetulan lagu Deja Vu dulu sebenarnya itu adalah ciptaan dari Lokamanya, pencipta lagu Aku Makin Cintanya Vina Panduwinata. Jadi satu album Deja Vu itu dulu adalah lagu beliau, Lokamanya namanya. Tapi ada lagu yang dulu saya sempat berada di salah satu label, namanya band Nawa. Itu ada 1-2 lagu yang akan Dibawakan. Yes. Kita recycle ulang. Itu memang Mimpi Nana itu ya? Iya, ada beberapa lagu lah. Itu memang Yang itu ya? Ya. Oke. Kang Yana, Kang Riko, Kang Gilang, boleh dong kami minta closing statement dari masing-masing personil Alona ya gitu, terutama Kang Yana dulu ya, mangga tuh Kang. Seperti apa nih closing statement, wejangan lah ya buat musisi-musisi muda yang baru gabung di industri, kemudian musisi-musisi yang mungkin sudah legend juga tapi lagi lesu gitu. Nah, bagaimana tuh vitaminnya untuk men-trigger mereka semua ini? Mangga tuh Kang. Saya nggak akan ngasih ujangan. Saya mau mengajak bareng-bareng semua musisi, mari kita lebih smart lagi, mari kita bisa memanfaatkan teknologi
manusiawi, dan itu kita menjadi manusia yang bermanfaat untuk banyak orang. Pertemuan Kang. Bos boleh di zoom Kang Riko-nya. Kalau dari Kang Riko sendiri, ayo abangku gimana nih? Kalau dari saya jangan pernah patah di tengah karena memang proses untuk menjadi musisi itu tidaklah semudah yang dipikirkan. Nah, perlu proses yang sampai berdarah-darah mungkin ya kan. Mungkin orang hanya tahunya pada saat dia di atas, tapi proses itu memang tidak gampang. Lalulah proses itu dengan senang hati saja, melalui saja dengan senang hati. Kalau memang tujuannya untuk menjadi musisi, kan aja terus konsisten, itu aja. Oke. Terima kasih Kang. Jangan pernah menyerah guys. Oke. Dari Kang Gilang atau gimana Kang Gilang? Sinyal ya Kang ya. Wah, sinyal jelek nih. Gimana Wifi closing jelek. statement-nya? Kalau dari saya sih tetap semangat aja ya, dan selalu berpikir positif. Jangan dengerin kata-kata orang yang notabene itu membuat kita jadi down. Semangat pokoknya, dan sehat selalu semua. Nah, untuk Mas ini ada musik legend, boleh dong? Saya sedikit boleh nggak? Boleh Bang Riko. Mangga. Ini kalau saya pribadi sih dengan mewakili Halona bilang juga sekali lagi di podcastnya Mas Vin ini, Bang Vin ini, terima kasih Kang Yana, lagunya sudah diizinkan untuk dibawakan oleh Halona. Hatur nuhun. Ya, Mas Indah, apa nih pesan-pesan buat sahabat-sahabat kita di Halona untuk Kang Yana, Kang Gilang, Bang Riko? Monggo Mas. Tetap terus menambah karya karena kita nggak tahu nanti lagu yang hoki yang mana. Gitu. Ya. Itu aja. Luar biasa. Oke. Ya, udah tanpa terasa ya kita udah di jam. Ya. Kenapa Kang? Kenapa Kang? Ya, Kalau misalkan karya mah nggak ada bahasa hoki dalam karya. Ya udah. Nah, sekali lagi kita ucapkan terima kasih ya buat sahabat-sahabat Alona yang di bawah, viewers, fans Alona, fans Kang Riko, fans Yana Head, kemudian fanbase-nya juga Kang Gilang. Terima kasih sekali sudah hadir dan meramaikan acara podcast Mas Bertanya, Musisi Menjawab. Dan Bagi anggur. Ambil. aduh, seru. Berasa kayak ini ya, di rumah Mungkin sendiri. Kang Yana bila berkenan ke depannya nanti kita bisa undang Kang Yana untuk jadi narasumber ya. Mungkin bersama Desembernya atau Marvel atau Ya. gimana? Yana Head, Berkenan ya, boleh Kang, ya? ya? Ayo. Mungkin dengan sinyal yang lebih bagus, mungkin dengan teknis yang tidak seperti ini. Aduh, saya minta maaf banget ini. Hari ini memang benar-benar ini kita sinyalnya Bukan sinyal ya, bukan karena peralatannya. sinyal jelek. Jangan kapok ya buat semuanya juga yang di bawah, Kang Yana khususnya sama Alona. Sukses selalu buat Alona dan Kang Yana. Amin. Terima kasih. Jangan berhenti berkarya untuk Indonesia. Kalian ini adalah aset dari Indonesia yang terus memberikan dampak positif kepada generasi-generasi selanjutnya. Siap Kak. Ya. Ya, Oke, mungkin dia bisa bye-bye. nutup. Oke. Terima kasih sekalian. Kita langsung closing ya. Sampai ketemu semua viewers di bawah. Sampai ketemu semua akang-akangku. Sukses selalu buat Alona Jel, Soul Musik Indonesia. Bye bye. Assalamualaikum.